Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat semua. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Batin. Mudah-mudahan sehat semua. Silakan. Beruntung Pak Kiai. Wah, ini anak muda semua ini. Mantap. Ajib kalau alhamdulillah sehat. Kalau lihat anak muda semangat terus. Amin. Alhamdulillah. Gimana lebarannya nih? Alhamdulillah. Nah, Pulang kamu. Ya. pulang kampung, mudik, Jaki. Alhamdulillah. Rahmat pulang kampung enggak? Mat, kamu enggak? Makan mulu, bagi apa bagi? Kamu kerja, kerjaan. Ya pakai kamu pakai. Makan mulu. Udah gitu kayaknya tadi nggak kedengeran baca bismillah kayaknya. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Kiai? Nggak boleh Kalau dalam Islam. adab makan dalam Islam tuh kayak gimana yang benar? Adab makan dalam Islam itu tentu ya baca bismillah. Karena memang sudah arahan Rasulullah. Jadi sammillaha. Sammi itu artinya baca bismillah. Nah, ketika makan. Kemudian juga wakul biyaminika kata Rasulullah, makan tuh dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan udah bagus, selamat ini. Ini kiri apa kanan? Hah? Kiri apa kanan? Kanan kayaknya. Cuma tadi nggak baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah. Tapi dia nyimpak begitu. Gimana pakai boleh juga. Soalnya Iya. ke bawah. Tapi sebisa mungkin jangan sampai mengeluarkan suara yang kurang bagus tuh ya. Berarti dia pakai jemut ya? Enggak juga artinya. Itu nggak punya gigi kalau gitu mah. Jadi yang alami. Itu adab makan dalam Islam. Nah, terus juga yang ketiga kata Nabi, wakul mimma yalika. Makan itu hidangannya yang memang dekat kita. Nah, yang dimakan itu dekat kita. Apalagi ketika bertamu, di sana tuh ada ayam bekaka. Oh iya. Yang kita suka. Jadi mah. Terus kita ngambil jauh. Wah, itu kurang nggak boleh tuh? bagus. Yang nggak boleh. Berarti saya bisa deketin gini pakai itu. Deketin. Mengapa tuh gue? Nggak boleh. Nah, Tapi boleh kan pakai itu yang makan ya? oh boleh, makan boleh, juga minum boleh. Cuma Oh iya, pakai Nawarin lah. yang baru. ya. Baru. Terima kasih banyak. Nah, juga bicara soal adab makan dalam Quran juga dalam Sunnah itu memang selalu dikaitkan dengan minum juga. Itu bahkan dikaitkan dengan ibadah karena memang makan dalam Islam itu, minum dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Dan disatukan dalam Quran penyebutannya, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hei anak Adam, maksud manusia, ambil itu pakaian kamu ketika mau masuk ke dalam masjid, mau ibadah maksudnya. Maksudnya menutup aurat dan juga pakai pakaian yang pantas, yang bagus, nggak asal-asalan. Nah yang menariknya, ketika Allah berfirman kalimatnya, hai anak Adam, hai manusia, ketika kamu masuk masjid, pakaiannya itu menutup aurat, yang bagus, yang baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian. Nah ini filosofi makan dan minum. Wa la tusrifu, jangan berlebihan. Kalau saya berlebihan kan Pak Ustaz? Ini overload. Ya udah kelihatan sih. Kalau memang badannya memang sudah kata orang Betawi dari sononya kayak Rahmat, itu nggak apa-apa. Ini yang dimaksud adalah cara dan pola makannya. Jangan israf, jangan berlebihan, jangan mubadzir. Allah nggak suka. Jadi filosofi makan dan minum dalam Quran itu antara makan dengan ibadah itu disatukan. Karena apa? Karena makan dan minum dalam Islam itu tujuannya ibadah, bukan sebatas kenyang. Nah, bukan sebatas menjaga kesehatan. Tapi bagaimana dengan makan itu kita punya kekuatan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi nih. Juga yang dimakan itu halal apa enggak? Nah, coba saya cek dulu Pak ya. Nah, ini masalahnya. Ada halalnya enggak? Coba. Ini penting.
Mana ya? Wah, ada Bang Ki. Halal. Ada ya? Ada dari MUI Bang Ki. Halal, ada logo MUI. Jadi saya boleh nih, tapi baca bismillah dulu ya, bismillah. Iya, baca bismillah. Coba praktekin, Mat. Coba. Saya buka dulu nih, Ya, kita masih baru pakai. Iya, coba buka. Hop. Tangan kanan. Ya. Kanan. Iya, Kanan, tangan ya. kanan praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Nah, enak. Enak. Alhamdulillah. Makin nikmat ya. Ini kalori naik, badan juga tambah naik ya. Tapi Pak Kiai Iya. kayak Rahmat nih kan kadang-kadang makannya dikit ya. Dia makan ayam satu potong. Tapi nasinya 5 piring gimana Pak Kiai? Makan itu sebenarnya ukurannya tergantung porsi tubuh kita. Mungkin bagi orang yang beratnya lebih dari 100 kilo, makan 3 piring itu mungkin tidak termasuk yang berlebihan. Karena badannya memang luar biasa kayak gitu, besar, gitu. Yang terpenting jangan sampai kekenyangan. Nah, kuncinya di situ. Sampai begah gitu ya. Nah, begah itu berlebihan. Jadi kenyang saja itu boleh. Tapi terlampau kekenyangan itu berarti masuk kategori israf, berlebihan. Nah, jadi ukurannya, takarannya adalah makan itu jangan sampai israf, berlebihan. Kalau bicara sudah berlebihan itu diharamkan dalam agama. Nggak boleh. Kenapa? Kalau untuk ibadah nanti ngantuk, nggak bisa. Kalau nggak udah ngantuk nanti nggak khusyuk sholatnya. Oh iya. Kalau pelit gimana Pak Kiai? Haram. Haram. Itu harus bagi-bagi Pak Kiai. Berbagi. Nah, itu bagian juga dari adab makan dan juga adab minum. Nah, Bilang-bilang. nah ini Biar lurus. kudu berbagi. Nah, itulah kebiasaan, karakter, akhlak Rasulullah SAW, juga para sahabat beliau, keluarga beliau. Ketika makan itu, ketika minum itu selalu berbagi. Makanya Rasulullah itu selalu kalau makan dan juga minum sering itu bersama-sama dengan para sahabat beliau. Nah, itu kebiasaan Nabi. Nah, kita juga sebagai umatnya cakepnya, bagusnya mengikuti pola hidup Rasulullah dalam makan dan minum. Di samping halal tadi, baca bismillah, tidak berlebihan, dan juga berbagi, sharing. Nah, Pak Kiai kan sekarang anak muda nih, banyak kalau misalnya kita mau makan bareng, tuh sebelum makan tuh difoto dulu buat kebutuhan sosial media. Itu gimana tuh Pak Kiai? Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah gimana? Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu buat gibah, yang nggak boleh. Kalau kita misalnya makan, foto dulu, kemudian upload ke sosial media, kalau sebatas itu nggak apa-apa. Tidak ada yang kemudian di situ ada unsur yang haram. Nah, baru kalau sosial media ini bersama-sama dengan makanan yang diharamkan atau bersama yang bukan mahramnya, nah itu jadi haram. Nah, tapi kalau semuanya bentuknya halal kemudian kita mengupload ke sosial media, nggak ada yang dilarang dalam Islam. Kalau makan sambil ngobrol sendiri itu gimana Pak Kiai? Hah? Nggak ada masalah. Misalkan nih saya lagi makan nih sama Rehan, Iya. tapi sambil ngobrol Pak Kiai. Jadi makan sambil ngobrol sebenarnya nggak dilarang dalam Islam. Oh gitu Pak Kiai. Bener nggak dilarang? Nggak dilarang. Bener nggak dilarang. Yang dilarang itu ngobrolin atau ngomongin kejelekan orang lagi makan. Gibah ya? Gibah. Jadi saya makan chicken boleh gibah ini ya? Iya. Iya dah. Jadi kalau ngobrol santai, ngobrolnya ngobrol santai, nggak apa-apa. Yang dilarang itu banyak ngomong yang menimbulkan itu keselak. Nih saya minum Pak Kiai. Nah, coba. Nah, ini sambil kita ngobrol santai kan, Seret, Pak minum. Kiai, tadi. Ah. Bismillah dulu Pak Kiai ya. Iya. Enak kan? Enak. Alhamdulillah. Jangan lupa tuh mengucapkan alhamdulillah. Iya. Karena makan dan minum itu kalau memang itu halal, itu nikmat dan anugerah Allah. Yang wajib kita syukuri diantaranya dengan ucapan alhamdulillah. Dengan perbuatan tadi berbagi. Jadi jangan dilihat sedikitnya minuman atau sedikitnya makanan. Jadi jangan begini, cuma sedikit, malu berbagi, jangan. Berapapun yang kita miliki dari makanan atau minuman dan memang itu bisa dibagi, bagi. Itu sesuatu yang sangat mulia. Itu kebiasaan Nabi, itu kebiasaan
Rasul. Kiai waktu itu kemarin nih kan saya pada maghrib tuh kan sebentar lagi isya. Saya masak mie. Mie-nya itu baru matang dan kebetulan azan isya. Nah itu saya bingung tuh mau ngabisin dulu atau sholat aja dulu. Begini, qaddimil asya qabla isya. Dahulukan asya. Asya itu maksudnya makan. Makan malam. Qabla isya, sebelum sholat isya. Selesaikan dulu makan. Jangan terburu-buru sholat. Kenapa? Nanti sholat mikirin makan. Nah, jadi kalau kita udah selesai makan yang tidak berlebihan, baru kita laksanakan sholat. Kalau terlambat, ya kita sempurnakan sebagai makmum masbuk misalnya, nggak masalah. Jadi dahulukan, ini juga filosofi dalam Islam. Dahulukan makan sebelum sholat, sebelum ibadah. Tapi tetap tidak berlebihan ya? Ya tadi itu, nah, makanya begini. Kalau makan udah besok-besoknya lihat waktu, jangan terlambat mulu sholat. Iya, nanti sengajain ya. Dan tiap hari yang kayak begitu berulang, ini nggak benar. Karena sudah jadi kebiasaan yang buruk. Setiap mau makan deket waktu sholat. Nah, kalau ini kan sifatnya alamiah, tidak berlebihan dan bukan disetting direkayasa untuk kemudian mengakhirkan waktu sholat, mendahulukan makan selalu nggak boleh. Kalau begitu nggak boleh. Nah, kalau sesekali nggak masalah. Dahulukan itu makan. Ada lagi? Ada pakai. Ya, Mat. Yang buat saya bingung nih. Kadang-kadang nih dia kalau makan nih ya pakai tangan nih ya pakai ya. Makan nih makan. Udah kelar nih pakai, tapi dia suka ini pakai soalnya enak nyisa. Ya, itu bagus, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh yang tersisa. Itu sunnah Rasulullah. Jadi makan itu tuntas. Artinya jangan sampai ada yang tersisa di tempat makan kita, apakah piring ataukah sendok atau mungkin di tangan kita. Nabi selalu melaksanakan itu. Jadi menghabiskan yang sisa ada di tangan. Itu bukan bagian dari yang sifatnya kalau bahasa kita itu kurang baik atau menjijikkan lah apa. Itu kan pola pikir yang salah. Oh, berarti saya pola pikirnya salah itu. Salah. Saya kira jorok itu dia ngelakuin. Nah, itu salah, itu pola pikir yang salah. Kenapa ini rezeki Allah? Jangankan sampai satu piring nasi ini, Mat, dan semua ini. Satu butir nasi, siapapun manusia nggak akan bisa bikin. Bikin nasi sebutir bisa nggak? Nggak bisa. Bikin sebutir nggak bisa, kan nanam dulu. Yang menumbuhkan Allah. Nah gitu maksudnya. Dia bikin, semata-mata bikin. Satu butir nasi nggak bisa. Makanya ini sesuatu yang berharga. Tanda kita bersyukur kepada Allah, yang tersisa itu kita habiskan. Meskipun itu ada di jari jemari kita. Kalau kayak Rama suka ngabisin makanan orang gimana Jay? Kalau memang sisaan orang itu dimakan, padahal orang lagi makan. Ditarik piringnya gitu. Itu malah gimana Boy? Itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh Mat. Nggak boleh. Kenapa? Orangnya kan berarti nggak ridho. Iya. Walaupun itu lagi ngeprank atau nggak boleh. Ngepranknya nggak boleh kayak gitu. Waktu itu dia lagi makan sama saya, lele saya diambil. Nggak boleh. Manggil Ustaz. Rahmat, makan saya Rahmat. Gitu. Lele saya manggil dia. Iya. Lelenya gerak lagi. Iya, mau manggil ke saya di pada lelenya terbang saya ambil Ustaz. Nah, nggak boleh. Nah itu boleh jadi kalau sampai yang diambil makanannya atau lauknya atau ikan lelenya nggak senang, berarti yang dimakan oleh Rahmat haram. Ya keluarin. Berarti lo harus ikhlas. Pikir-pikir deh. Pikir-pikir dulu dah. Nah jadi nggak boleh sembarangan kecuali memang sudah atas izinnya baik dengan lisan atau memang dari gestur tubuhnya memang senang kalau dia makanannya itu dihabiskan oleh temannya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istrinya atau oleh siapa. Dia senang, oh ya alhamdulillah dia ngabisin. Nah itu baru. Walaupun nggak diucapkan melalui lisan. Tapi kelihatannya di gestur tubuhnya, bahasa tubuh dia senang gitu. Balik lagi berarti yang tadi berbagi ya? Itu termasuk bagian yang namanya berbagi. Kenapa? Bikin kesenangan. Kan idkhalus surur artinya memberikan orang kebahagiaan, itu juga bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Itu juga salah satu filosofi makan dan minum dalam Islam. Berarti nggak boleh pelit-pelit lo, ikhlas berarti lele. Tapi izin dulu. Nah, besok-besok izin ya, tangan ya. Iya. Kadang-kadang juga dia makan gorengan 5 bayar 3 sama dia. Itu haram. Haram Mat. Itu juga nggak boleh haram. Boleh Mat. Bongkar aja dia.
Tapi ada juga begini. Gimana? Ya, Rasulullah itu kan senang beberapa makanan dan minuman. Umatnya juga senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi berupa makan dan minum. Misalnya nih, rata-rata orang kalau bicara kambing itu kan udah ketakutan. Wah kolesterol, wah asam urat, darah tinggi. Itu salah. Kambing itu satu makanan yang disukai oleh Rasulullah. Kenapa Nabi nggak sampai kena darah tinggi, kolesterol, asam urat, nggak berlebihan? Balik lagi tadi itu. Dan Nabi memilih bagian dari kambing itu yang terbaik gitu. Kayak kalau kita kan apa-apa semua dimakan jeroan gitu. Jadi Nabi itu adalah sosok yang suka terhadap makanan berupa domba, berupa kambing itu. Nah, jadi kita jangan kemudian udah langsung berpikir itu jelek terhadap makanan. Nah, jadi yang bikin orang itu sakit seringkali mindset, pola pikir. Lihat makanan udah ketakutan. Wah, ini gawat ini, ntar darah tinggi nih, darah tinggi beneran. Kenapa pola pikirnya ketika ngelihat makanan kayak gitu? Padahal enggak. Nah, kita juga jangan seperti itu. Nah, harus lihat Rasulullah. Kalau saya suka kambing, saya pacarin. Suka makan. Kalau suka makan, iya benar. Itu benar mati benar. Suka makannya, iya. Ada lagi nih pakai ini. Apa tuh? Dia kan kadang-kadang juga kalau habis selesai makan nih si Arjat nih pakai. Habis selesai makan, dia tuh pakai sendawa. Enggak boleh begitu. Itu boleh nggak tuh pakai? Enggak boleh sendawa tuh jangan. Nggak boleh. Itu adab yang kurang baik dalam Islam. Bersendawa ketika makan itu bagian dari adab yang tidak baik. Enggak termasuk bagian sunnah. Nah, jangan dilaksanain. Soalnya kan itu kayak pertanda gitu kita udah makan. Iya, kalau kenyang. biasanya orang ngira gitu. nih. Ya itu nggak baik, nggak benar. Harus dihilangin. Karena kita juga bisa nggak melakukan itu, bisa. Seringkali orang begitu tuh makannya udah kebanyakan. Iya. Makan kebanyakan menjadi bersendawa gitu. Kalau tidak makan dengan cara yang berlebihan, biasa aja. Kemarin dia makan mie 3 bungkus begitu. Belum. Nah, ini lagi nih masalah makan. Jangan sampai makan dengan minum itu berbarengan waktunya, timingnya. Itu nggak bagus. Makan minum, makan dulu, kemudian selesai itu minum. Kenapa Nabi sudah memberikan satu arahan soal makan itu bagi tubuh kita ini ya juga untuk makanan, juga untuk minuman dan juga untuk udara. Jadi Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sulusan li ta'am, badan kita ini, perut kita dan juga bagian dari usus kita. Sulusan li ta'amihi wa sulusan li syarabihi wa sulusan lil hawa. Sepertiga itu buat makanan, sepertiga itu buat air, sepertiga itu buat udara. Jangan ditumpuk jadi satu. Nah, makanya kalau kita sakit perut itu jangan selalu kita salahin makanan. Jangan-jangan cara kita makan dan minum itu nggak tepat, nggak sesuai sunnah. Gitu. Jadi kalau Rasulullah tampilan selalu sehat, ya betul karena beliau kekasih Allah, ya benar ya pasti. Tapi pola hidup beliau termasuk makan minum beliau, kita sebagai umatnya itu bisa mengikuti. Nah, sehingga Allah itu memberikan kita selalu fisik yang sehat. Ketika kita sudah makan dan minum, ya ini juga harus kita praktekin. Karena masih banyak juga di antara kita umat Islam itu yang belum mempraktekkan bagaimana cara makan dan cara minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga timbul keluhan ini, penyakit itu. Karena nggak mengikuti pola sunnah. Jadi ini sesuatu yang sangat agung ajaran tentang makan. Dan juga jangan sampai masuk ke dalam perut kita ini sesuatu yang haram. Gitu. Meskipun begini, meskipun air yang dibeli dari uang haram itu ya halal. Makan yang dikonsumsi atau yang dibeli itu memang karena itu misalnya daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing kan halal. Misalnya udah disembelih segala macam. Tapi kita mendapatkannya dari sesuatu yang haram. Nah, karena itu ada satu warning ya, peringatan. Misal dalam Quran ini kan ada surah An-Nisa ayat 10, orang-orang yang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama fi butunihim amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya yang mereka masukkan itu bukan makanan yang kelihatannya itu misalnya daging misalnya, tapi itu nar, api neraka. Artinya itu bisa menggerus sesuatu yang baik di dalam tubuh dia menjadi buruk. Nah, itu juga jangan sampai. Boleh jadi orang itu sering sakit. Kenapa? Yang dimakan itu yang dimakan itu halal, tapi mendapatkannya cara yang haram. Bisa jadi orang itu mendapatkan banyak keluhan dalam tubuhnya. Bukan karena caranya, bukan karena yang dimakan itu sesuatu yang haram, tapi cara mendapatkan makanan itu haram, dari pencuri atau dari korupsi dan lain-lain sebagainya. Termasuk tadi dari ngambil makanan orang lain. Ya itu. Yang dia nggak ridho, nggak izin kan, dia nggak suka. Bakar. Tapi kalau ini ya yakin halal Rahmat, insyaallah halal. Emang udah pola badannya begini. Amin. Nah ini halal. Yang penting Allah kasih sehat, tenang. Ini harus dikurusin lagi nggak Bang? Jangan. Jangan ya. Jangan. Nikmati aja. Nikmati aja. Iya. Ada beberapa sahabat yang juga mempunyai postur yang gemuk, kayak Rahmat ada. Dinikmati aja. Itu. Kalau diet gitu nggak boleh bagi. Di diet boleh. Boleh diet. Boleh. Untuk apa? Sehat dalam rangka ibadah. Jadi bukan sekedar diet untuk sehat saja. Tapi diet sehat untuk ibadah. Misalnya karena keberatan badan tubuh, akhirnya kan susah jalan, kemudian di diet. Kenapa? Saya kalau kayak begini nanti sholat susah. Gitu loh. Jadi saya diet dalam rangka biar saya sholat gampang. Itu berarti baik. Berarti dia diet untuk ibadah. Tuh, diet. Tapi tapi kalau gemuk sehat, ya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, ibadah juga lancar-lancar aja, asik-asik aja, ya nggak masalah. Malah kalau Rahmat misalnya terlalu kurus, apalagi kurusnya kayak saya, malah kurang bagus. Berarti saya gini ganteng lagi ya? Bukan main. Alhamdulillah. Udah ajib. Masya Allah. Mukanya baby face banget. Ajib dah. Ajib ajib. Kan begini, ada yang namanya tuh inner beauty. Orang itu jangan sekedar tampilannya, fisik. Kenapa? Orang ganteng atau cantik banget, tapi hatinya nggak baik, itu orang ngeliatnya juga nggak asik. Kita mau berteman juga kan nggak asik. Misalnya gini, dia kalau ngomong nyelkit, cantik doang, ganteng doang, tapi orangnya nggak asik bergaulnya gitu. Akhirnya apa? Gantengnya dia, cantiknya dia itu pudar, bahkan lenyap, hilang. Tapi ada orang yang ya biasa-biasa aja, ya perempuan kah laki kah, tapi orangnya asik, ngobrolnya, sering nolongnya, itu orang juga ngeliatnya seneng. Kenapa sih? Disebut semua ya. Orang lihatnya senang, itu. Jadilah orang yang menyenangkan dalam pengertian yang nggak dibuat-buat, gitu. Nah itu juga adab juga. Ya makan nggak jaga image banget, jadi kalau makan juga asik. Orang makan sama dia senang, gitu. Gimana minum enak, gitu. Oke Mat. Jelas Mat. Jelas banget banyak ilmunya tadi. Sip dah. Ini harus diambil dulu. Ya. Karena ingat yang berlebihan itu tidak baik. Yang berlebihan itu tidak baik. Dah. Tapi ini gimana suasana lebaran kita semua ya? Asik-asik juga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar aja, keluarga semuanya sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Puasa kemarin kita alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Udah nanya puasa. Ya dah. Daging kambing bagi. Kita mau pesta daging kambing ya? Oh gitu. Iya, mau ikut Pak Kiai. Emang punya duit? Bener juga lagi. Iya. Ya Pak Kiai, pamit ya Pak Kiai. Terima kasih atas salah. ilmunya. Kita main lagi Pak Kiai. Siap. Ada sehat. Ya. Izin pamit Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.